Oke, salam programan. Saya Iwan Aldiansyah. Kali ini kita akan membahas tentang cara membuat antivirus untuk Kropotkin. Kita buka dulu Kropotkinnya. Eh, ini programnya. Kalian bisa ambil di kolom deskripsi ya. Sebelum kita bahas tentang programnya, kita bahas dulu bahwa nanti antivirusnya tidak akan bisa memperbaiki file yang memang sudah dirusak oleh si Kropotkin. Dulu di sini kita kopikan dulu file target ya. Kita lihat ukurannya, ini ukuran aslinya. Kemudian kita akan jalankan Kropotkin. Oke, Kropotkin udah dijalankan. Kita lihat lagi ukurannya. Sudah berubah ya. Semua ukurannya sudah berubah, artinya si file target sudah diinfeksi. Kita akan lihat isinya. Di sini ada identitas dari si virus. Sudah ada ya, date code. Tapi kita akan lihat bagian yang nah, ini yang dirusak oleh si Kropotkin. Kalau di sini kita lihat yang header file target yang aslinya ya. Oke, ini dua file yang sama, tapi yang sebelah kanan sudah terinfeksi, yang sebelah kiri belum. Oke, kalau kita lihat di sini apa yang dirubah? Di sini yang dirubah adalah bagian sini ya, bagian ini. Dari sini sampai ke sini, ini sudah berubah. Padahal ini di program aslinya yang untuk ini salah, maaf, harusnya ini yang 3 ya. Nah, ini aslinya itu adalah program di sini. Berarti dari sini sampai ke sini ya. Nah, sampai sini 4 byte. Yang bagian ini sebenarnya adalah bagian dari program Petar 3. Karena ini offsetnya dimulai dari 05. Ini memorinya di 1005. Berarti di sini. Ini 0 1 2 3 4 5. Berarti nanti di sini nih udah mulai apa istilahnya? Entry pointnya itu di situ. Jadi kalau kita lihat entry point dari Petar, nah entry pointnya di 1005 ini di sini. Jadi yang ini kalau kita lihat yang Petar 4 sekarang ya, mari kita lihat yang Petar 4. Nah, Petar 4 yang dirusak adalah bagian program headernya. Jadi itu tidak mungkin diperbaiki. Jadi bukan karena
antivirus yang saya buat tidak bisa memperbaiki, tapi karena memang si virus sudah langsung menimpa dan kita tidak bisa mengembalikan karena dia ditimpa aja tanpa ada diselamatkan dulu. Sebentar, ini vetar 4 ya, itu vetar 4. Nah ini di bagian ini dia rubah sampai 56 byte sampai sini. Jadi yang ini di alamat yang sama ya, ini yang file yang sudah terinfeksi dirubah jadi seperti ini. Nah jadi seperti ini yang dia rubah, padahal ini adalah program aslinya. Dia lib 64 ini adalah apa istilahnya, library dari GCC ya. Jadi kita buat file static tapi pakai manggil GCC, manggil libc. Nah kalau misalnya itu ditimpa, artinya si program tidak bisa lagi manggil itunya apa, libc nya itu tadi, library dari C. Itulah kenapa di virus, kenapa antivirusnya tidak bisa memperbaiki apa yang sudah dirusak oleh si virus. Sebenarnya kenapa dia bisa merusak di bagian ini? Nah di sini prosesnya ada di, nanti kita lihat Kropotkinnya ya, mana Kropotkin. Bagian loop. Nah ini dia. Jadi di sini loop ini dia mencari PT node. Jadi PT node nya ada berapa di sini? Nah ini ada 8, PT node ada 8, berarti dia dari sini dicari ini 56 bit satu, ini yang pertama, terus yang kedua ini dari sini sampai sini sampai 8, sampai sini. Kemudian yang ini yang ketiga dari sini sampai sini sampai 8 blok kayak gini ya. Nah blok ke 8 itu sampainya di, bentar, berarti dari sini. Nah ini blok ke 8, blok ke 8 sampai sini, maka sudah sampai sini. Ini sudah bukan lagi program header dari sini, di sini yang di sini. Nah tapi si virus menulis di bagian ini gitu, di bagian section header. Nah seharusnya di sini di bagian codingan dari si Kropotkin, di sini ada jump ke n. Nah ini harusnya, kenapa jump ke n? Dia pergi ke close ini nih, ini bagian ini. Nah ini n untuk close filenya, file target. Kenapa harus pergi ke n? Karena setelah semua blok yang tersedia, ini kan 8 tadi ya, ada 8 blok. Nah, ini ada 8 blok, sampai 8 blok program headernya nggak ada PT node, maka si virus harus berhenti, bukan menulari. Nah ini yang terjadi setelah loop, lalu dia malah langsung menulari, file PT node nggak ketemu tapi dia nularin. Nah itu salahnya. Jadi di sini kesalahannya dia nggak ada jump n, ini miss dia. Harusnya ada jump to n di sini. Kita akan hapus saja ya, karena saya tidak ingin merubah program aslinya dari Kropotkin. Jadi di situ kesalahan dari Kropotkin. Sekarang kita langsung ke antivirusnya.
Setelah saya menjelaskan kenapa antivirusnya tidak bisa memperbaiki file tertentu ya yang sudah dirusak sama si Kropotkin, karena memang nggak ada jalannya buat diperbaiki. Kayak misalnya yang tadi library apa yang mau dipakai kan kita nggak tahu. Nah di sini untuk membuat antivirusnya kita tinggal ambil yang 20 bit dari belakang dari si Kropotkin. Nah ini kita hitung 27 ya, 27 byte. Kita lihat yang vetar 0 aja karena itu beda. Nah ini kita lihat yang 27 byte dari belakang. Oh ini nggak kelihatan loh. Kita perlu yang langsung 27 byte. Kita hitung dari sini 1 2 3 4 5 6 6 ditambah 16 22 23 24 25 26 27. Berarti dari sini sebanyak 4 byte. Nah ini alamat dari entry point yang aslinya. Jadi kita tinggal ambil ini, masukkan ke alamat aslinya. Alamat aslinya ada di, kita langsung aja di sini. Ini yang sama yang sebelah ya. Nah ini di bagian sini masukin ke sini. Jadi yang dari 27 byte dari belakang, yang 44 byte nya itu masukin ke sini kayak gitu doang. Nah, kalau misalnya kita lihat nanti programnya lagi, yang kita lakukan adalah kita langsung pakai syscall untuk lseek. Di sininya RSI nya pakai min 27. Jadi dia artinya dia pindahkan pointer dari file ke 27 byte dari belakang. Nah jadi ada di sini. Terus setelah pointer dipindahkan ke sana, kita melakukan pembacaan sebanyak 4 byte di sini. Bagian ini syscall untuk baca sebanyak 4 byte. Jadi dari sini bikin 4 byte nih. 1 2 3 4 byte. Nah ini yang entry pointnya dimasukin ke, kita akan lihat di bagian codingannya. Yang tadi kan masuknya ke file jam ya, yang dibacanya masukin ke file jam. Berarti kita tinggal ambil yang di file jam untuk dimasukkan ke entry pointnya. Itu ada di 168 di kita pakai stacknya itu dimulai dari 144 yang awalnya ya. Berarti ke 24 dari awal itu ada di 168. 144 ditambah 24 itu adalah 168. Ini dia, kita blok yang dimaksud. Jadi file jamnya yang tadi yang ada ini, yang kita udah ambil 4 byte kita baca tadi, kita ambil taruh di EAX, kemudian dari register EAX masukin ke RBX plus 168 yang ada di stack untuk alamat dari yang entry point ya, tujuannya untuk sana. Jadi kita udah tahu kembaliin entry pointnya, tinggal yang lainnya sama nih, sama caranya Fox. Anti Fox ini kan sebenarnya sama yang file ini, kalau kalian lihat ya serupa ini sebenarnya. Yang bedanya adalah di bagian ini, kalau Fox itu pakainya D0000, sedangkan di sini untuk Kropotkin dia pakainya C0000, berarti itu dirubah. Kalau yang di Fox itu pakainya D000. Setelah itu apalagi yang
Udah nggak ada yang terlalu beda lagi di situ. Untuk cari yang lainnya tinggal kita pindahkan dengan cara yang sama dengan Fox. Ini kan sama sama yang di Fox, tinggal masukin ke alamat ini. Terus kita kasih tanda nih untuk file yang sudah diperbaiki. Oke, seperti itu. Kita akan coba langsung ya untuk menjalankan si anti Kropotkin. Ini tadi kita udah inspeksi ya di file target. Sekarang kita tinggal langsung, saya sudah compile tapi ada di direktori anti. Kenapa saya taruh di direktori anti? Karena kalau saya taruh di direktori yang sama dengan Kropotkin, si Kropotkin langsung menghancurkan si antivirus, karena Kropotkin nggak ada filter buat static elf ya. Yang anti Kropotkin ini kan dia pakainya yang itu apa namanya static, karena kita pakai assembly. Jadi kita langsung menjalankannya dari antinya ini sendiri. Caranya adalah anti, kita panggil dari direktorinya, kita jalankan dari sana, anti pro. Oh, kita lihat dulu ya aja ya, sebelum kita jalankan kita lihat dulu di anti. Nah, di sini saya sudah compile ini, jadi kita tinggal jalankan kayak tadi, anti, kemudian anti pro namanya. Kita jalankan dan filenya langsung sukses memperbaiki beberapa file yang bisa diperbaiki. Di sini kalau kita lihat ada ini satu file yang tidak bisa diperbaiki. Kemudian di sini juga ada lagi, berarti ada 2 file yang tidak bisa diperbaiki. Yang lainnya ini bisa diperbaiki, warnanya hijau. Oke, jadi ada 2 file yang dia bisa diperbaiki, yaitu adalah Petar 3 dan Petar 4. Oh ya, sebelum itu sebenarnya kita harus coba dulu ya Petar 3 dan Petar 4-nya. Oke, kita akan infeksi ulang aja biar terlihat ya. Kita akan jalankan Kropotkin. Kita udah kopikan file targetnya ya, jadi filenya. Oke, kita lihat dulu. Nah, file targetnya masih murni. Kita jalankan salah satunya, dan vektor 1 deh. Oke, di sini 2 file. Oh, semuanya aja deh, yang sampai ke 34 juga deh. Vektor 3 vektor 3 vektor 4. Nah, di sini 0 1 3 4 ya, ini jalan semua nih program. Sekarang kita jalankan Kropotkin. Oke, udah kita jalankan dan dia sudah terinfeksi. Kita lihat size nya, ukurannya sudah berubah semua ya. Nah, sekarang kita coba jalankan yang file yang sudah terinfeksi. Apa yang terjadi? Ini berhasil, benar. Ini yang kedua. Coba kalian lihat yang vektor 1 tidak ada huruf berwarna ungu. Ini artinya program vektor 1 tidak berjalan. Jadi dia hanya menjalankan virusnya aja. Ini juga udah rusak nih, dalam artian tapi masih bisa diperbaiki oleh antivirus kita. Sekarang vektor 3 kita coba, error karena si Kropotkin sudah merusak. Sekarang yang keempat, error juga, dibilang no such file or directory, padahal ada tuh di sini vektor 4 ya kan. Sekarang kita jalankan antivirusnya. Tadi udah jelas ya bahwa si Kropotkin yang merusak si Petar 3 sama Petar 4, bukan antivirusnya. Nah, udah diperbaiki. Kita jalankan yang file yang sudah diperbaiki.
berjalan, yang kedua berjalan, kita coba yang 5 jalan juga, yang ke 1A jalan juga, yang kedua jalan, yang ketiga dan yang keempat memang udah rusak jadi nggak bisa diperbaiki. Nah seperti itu. Jadi teman-teman, itulah kenapa antivirus kita tidak bisa memperbaiki Petar 3 dan Petar 4 karena memang sudah dirusak oleh Kropotkin. Jadi Kropotkin ini adalah virus yang sangat berbahaya. Dia berbahaya karena programmernya melakukan kesalahan. Virus yang benar itu sebenarnya nggak boleh ada kesalahan seperti itu. Jadi si virus ini berbahaya bukan karena si programmernya memang melakukan hal yang berbahaya itu, tapi memang karena si programmernya melakukan kesalahan aja, jadi dia nggak sengaja. Berbeda kalau misalnya ada programmer yang bikin virus tapi dia bikin virus yang berbahaya memang untuk berbahaya, misalnya dia encrypt tapi memang dia yang bikin gitu encryptannya. Nah itu berbahayanya berbeda. Kalau yang ini berbahayanya rusak karena memang nggak sengaja, si programmernya kurang bener bikinnya gitu. Oke, teman-teman bisa ambil source code-nya itu di kolom deskripsi. Sukai videonya, terus subscribe channelnya, berbagilah link dari channel saya ini kepada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa mempelajari hal yang sama. Oke, sekian, salam programan.